Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 model dan strategi pembelajaran geografi yang beranggotakan atau yang berjudul bentuk komunikasi dalam interaksi edukatif. Setelah, saya akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu pengertian interaksi edukatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jamara, sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupan. Saya akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu pengertian interaksi edukatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jamara, sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu terjadi karena manusia menghajatkan manusia lainnya. Ketika sesuatu yang dilakukan tidak dapat dikerjakan dengan diri sendiri. Kebutuhan yang berbeda-beda dan saling membutuhkan membuat manusia cenderung untuk melayani kebutuhan manusia lainnya selain demi kepentingan pribadi. Yang kedua, menurut Sardiman. Menurut Sardiman, dari berbagai bentuk interaksi, khususnya mengenai interaksi yang disengaja, adalah istilah interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam sebuah ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, interaksi edukatif perlu dibedakan dari bentuk interaksi yang lainnya. Yang ketiga, yaitu menurut Suyadi dan Achmadi. Pengertian interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dan dua arah antara guru dan muridnya yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Yang keempat, menurut Sardiman. Pengertian interaksi edukatif menurut Sardiman adalah pengajaran, proses interaksi yang disengaja, sadar akan tujuan, yakni untuk mengantarkan murid ke tingkat kedewasaannya. Menurut Martinus Yamin, interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan guru, antara mahasiswa dengan dosen, dalam memahami dan mendiskusikan materi di dalam kelas. Menurut B. Suryo Subroto, interaksi edukatif adalah hubungan timbal balik antara guru dan murid dalam suatu sistem pembelajaran. Jadi, interaksi yang dimaksud dalam komunikasi, dan komunikasi merupakan kata yang berarti berpartisipasi, memberitahukan, atau menjadi milik bersama. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astuti Wibowo dari kelompok 3, di mana materi kami membahas tentang bentuk komunikasi dalam interaksi edukatif. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Deski Chang Kelimunati, yaitu ciri-ciri interaksi edukatif guru dengan siswa, di mana ciri-ciri tersebut ada 8. Yang pertama yaitu interaksi edukatif mempunyai suatu tujuan. Yang kedua, mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan tadi. Yang ketiga, interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan suatu materi khusus. Yang keempat, ditandai juga dengan aktivitas anak didik. Yang kelima, guru berperan sebagai pendidik. Kemudian yang ciri yang keenam yaitu membutuhkan disiplin. Ciri yang ketujuh mempunyai batas waktu, dan ciri yang terakhir yaitu diakhiri dengan suatu evaluasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang C, bentuk komunikasi interaksi edukasi. Pertama, komunikasi sebagai aksi. Menetapkan guru sebagai pemberi aksi dan anak didik sebagai penerima aksi. Guru aktif dan anak didik pasif. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Guru berperan sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Anak didik bisa sebagai penerima aksi, bisa pula sebagai pemberi aksi. Antara guru dan anak didik akan terjadi dialog.
Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi. Kegiatan interaksi belajar mengajar sangat beraneka ragam bentuk coraknya. Mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh anak didik. Macam-macam pola interaksi guru dengan siswa. Yang pertama, pola guru anak didik, atau biasa kita sebut komunikasi sebagai aksi satu arah. Yang kedua, pola guru anak didik guru. Ada balikan bagi guru, tidak ada interaksi antar siswa. Komunikasi sebagai interaksi. Yang ketiga, pola guru anak didik. Interaksi optimal antara guru dan anak didik, komunikasi sebagai transaksi multi arah. Yang keempat, pola guru anak didik guru, anak didik. Interaksi optimal antara guru dan anak didik, dan antara anak didik dengan anak didik. Komunikasi sebagai transaksi multi arah. Yang terakhir, pola melingkar. Setiap anak didik mendapat giliran untuk mengumumkan sambutan atau jawaban. Tidak diperkenankan berbicara 2 kali apabila setiap anak didik belum mendapatkan giliran masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edenia Prati Putri akan menjelaskan tentang materi ke-5 dan yang ke-6, yaitu tahap-tahap interaksi edukatif dan fungsi interaksi edukatif. Baiklah, masuk kita ke materi yang ke-5, yaitu tahap-tahap interaksi edukatif. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap sebelum pengajaran, tahap pengajaran, dan tahap pasca pengajaran. Adapun tahap sebelum pengajaran, guru harus menyusun program tahunan, pelaksanaan kurikulum, program semester, program satuan pelajaran, dan program pengajaran. Masuk kita ke tahap berikutnya, itu tahap pengajaran. Tahap pengajaran merupakan tahap pelaksanaan dari apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Baik, masuk kita kepada tahap yang berikutnya, yaitu tahap sesudah pengajaran. Dalam tahap ini, kegiatannya adalah menilai pekerjaan siswa, menilai pengajaran guru, dan membuat perencanaan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, masuk kita kepada materi yang ke-6, yaitu fungsi interaksi edukatif. Yang pertama, dapat mentransfer pengetahuan secara optimal. Yang kedua, memungkinkan terjadinya transfer norma. Yang ketiga, mengarahkan tingkah laku siswa sesuai dengan pengajaran yang mereka terima. Yang keempat, menciptakan dan meningkatkan hubungan baik. Yang kelima, sebagai momentum pengakuan. Baiklah teman-teman sekalian, semua materi telah saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Semoga dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Saya mewakili rekan-rekan saya, memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.